Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring a lesson to you today about being ready for God to move. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran tentang bagaimana menjadi siap dengan pergerakannya Tuhan. We all want God to do some special thing through our lives. Kita semua begitu merindukan agar supaya Tuhan melakukan sesuatu yang spesial ya, yang istimewa dalam hidup kita. But are we ready for God to move through us? Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap agar supaya Tuhan bergerak melalui kita? Because we are only going to be able to do what we are ready to do. Karena kita hanya bisa mampu melakukan sesuatu apabila kita sudah bersiap sebelumnya untuk melakukan itu, saudara. So let's read 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7, a very interesting story. Baiklah, mari kita baca bersama-sama bagian Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke 7. Kisah yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Ayat kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Okay, notice what is happening in this story. Perhatikan apa yang terjadi dalam kisah ini. We have a widow who has a debt. Kita memiliki di sini seorang ibu janda yang suaminya sudah meninggal. She cannot pay the money, so her sons are going to be sold. Jadi janda dengan hutangnya ya, dan dia tidak bisa membayar hutangnya, dan dia anak-anaknya harus dijual untuk membayar hutangnya. So she goes to the prophet to get help. Maka pergilah ya kepada si nabi atau abdi Allah ya, untuk dapat pertolongan. And I like what the prophet says. He says, "What do you have?" Saya senang dengan pernyataan dari nabi atau abdi Allah ini. Dia bertanya, "Apakah yang ada padamu?"
That is what God does in our lives. He uses what we will give to Him. Itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan memakai kita sesuai dengan apa yang kita miliki untuk diberikan kepadanya. So she obeys the prophet and she does not know what is going to happen. Ibu janda ini dia taat saja dengan apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. And so when she goes back to the prophet with all of this oil, he says, sell the oil, pay the debt, and live on the rest of the money. Nah, ketika si ibu janda ini kembali kepada abdi Allah itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. So what is she doing here? Jadi apakah yang dilakukan oleh si ibu janda ini di sini, saudara? She goes with her boys and she gathers empty jars. Pergilah ibu janda ini beserta dengan anak-anaknya untuk mengumpulkan bejana-bejana yang kosong ya. And when they have all the jars, they close the door. Dan ketika mereka sudah dapat bejana-bejana yang kosong, semuanya sudah didapatkan, mereka menutup pintunya. So we have empty cups here. Nah, di sini kita punya mangkuk atau gelas yang kosong ya. And I put them in front of me, and I have a cup here with water in it. Nah, di sini gelasnya sudah ada terisi air. And I pour water into there. Dari gelas yang terisi air, dituanglah air itu ke gelas yang kosong. But there's still water here, so I pour more water. Ternyata masih ada lagi air yang ada airnya tadi ini. Jadi semuanya dituangkan sehingga yang tadi menjadi kosong. And I am sure that widow said, what good is it going to do to pour the oil out, and then what do I do? Tentu saja saya percaya si ibu janda ini akan berkata, ya apa gunanya sih menuangkan air dari yang ada berisi air ke tempat yang kosong ini. But there's still oil in that jar. Tetapi tetap minyaknya masih ada di buli-buli itu. So she pours oil again and again and again. Maka teruslah si ibu janda ini menuang minyak yang ada di buli-buli itu ke bejana yang kosong. Dituang berulang-ulang kali. And I know that when we give to God, He will take what we have and make a lot of that anointing. Dan saya percaya di saat kita memberikan kepada Tuhan apa yang kita miliki, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. And then she said, bring me more jars. Maka si ibu janda ini berkata kepada anaknya, ya berikan, ayo ambil lagi bejana-bejana yang kosong. But they said, there are no more jars. Tetapi anak-anaknya berkata, sudah tidak ada lagi bejana yang kosong. And here is a key that we need to understand in our lives. Ini adalah kunci yang harus kita pahami betul dalam hidup kita, Bapak Ibu. The door was shut. They could not get any more jars. Pintu sudah ditutup. Mereka tidak bisa pergi ambil lagi bejana-bejana yang kosong. So they would only have as much as they got ready for. Jadi mereka cuma memiliki sebanyak yang mereka sudah bisa dapatkan. So if they gathered 4 jars, they would have 4 jars of oil. Jadi kalau mereka hanya mengumpulkan 4 bejana kosong, yang mereka dapatkan adalah 4 bejana saja. If they gathered 10 jars, they would have 10 jars of oil. Kalau mereka mengumpulkan 10 bejana yang kosong, mereka akan mendapatkan 10 bejana yang berisi minyak. And if they gathered 100 jars, what would they have? 100. Dan jika mereka mengumpulkan 100 bejana yang kosong, berapa yang akan mereka dapatkan, saudara? 100 bejana berisi minyak. Now, you know what God wanted to do? Bapak Ibu, tahukah Anda apa yang Tuhan ingin kerjakan? He wanted to pay the debt the widow owed. Ya, Tuhan mau bayar hutang yang si ibu janda ini berhutang ya. And then he wanted to give her money to live on. Dan dari semuanya itu Tuhan juga ingin agar supaya ibu janda ini bisa dapat uang lebih untuk bisa melanjutkan hidupnya. But what if she gathered only enough jars to pay half of the money she owed? Tetapi bagaimana kalau ibu janda ini hanya mengumpulkan bejana, di mana lewat bejana itu dia bisa mendapatkan minyak dan hanya bisa bayar setengah dari hutangnya, Bapak Ibu. Or maybe she gathered enough jars to pay the money, but that was all. Atau dia mengumpulkan bejana dan dari hasil semuanya itu dia bisa membayar hutangnya. Itu saja, cukup hanya untuk bayar hutang. Or maybe she gathered enough jars to pay the debt and live for 2 months.
Atau dia bisa mengumpulkan bejana-bejana, lewat semuanya itu dia bisa bayar hutang dan bisa hidup hanya 2 bulan selanjutnya, saudara. And maybe she became a very rich woman. Atau bagaimana kalau dia menjadi seorang ibu janda yang kaya raya, saudara? The Bible doesn't tell us what happened, Alkitab tidak menjelaskan apa yang terjadi sesudahnya ya, saudaraku. but there was enough oil from God. Tetapi ada cukup minyak dari Tuhan. The limit was how much was she ready to receive. Batasannya adalah seberapa banyak si ibu janda ini sanggup untuk menerima. Can you imagine? By faith, she had to gather all these empty jars from her friends. Dapatkah ibu bapak bayangkan bagaimana dengan imannya si ibu janda mengumpulkan bejana yang kosong dari sahabat-sahabat dan keluarganya? People might laugh at her and say, "What are you doing with all those empty jars?" Orang-orang bisa saja mentertawakan dia ya, wah apa yang kamu lakukan itu mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. And she would have to say, "I don't know." Dan ibu janda itu mungkin akan menjawab, waduh saya juga tidak tahu mengapa. But at the end, God had a plan. Tetapi pada bagian akhirnya Tuhan punya rencana. And in your life, God has a plan. Demikian pula dengan hidupmu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya rencana dengan hidupmu. He wants to use you for His kingdom and His glory. Tuhan rindu pakai Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kerajaannya dan bagi kemuliaannya. So we have to have been spending time in prayer. Maka perlunya kita untuk bisa menghabiskan waktu, meluangkan waktu kita di dalam doa. We need to fast and pray when there is no problem. Bahkan pun kita harus berpuasa dan berdoa sekalipun kita sedang tidak punya masalah, saudaraku. We need to study even though we don't have a service to go to. Bahkan pun kita harus belajar, dalam hal ini belajar Alkitab, sekalipun mungkin kita tidak ada pelayanan yang harus kita lakukan. Like this woman, she gathered all those empty jars. Seperti ibu janda ini ya, dia kumpulkan bejana-bejana kosong. God wants you to gather your life together so that you can be full of Him. Tuhan rindu supaya Bapak Ibu kumpulkanlah seluruh kehidupanmu supaya kamu bisa penuh di dalam Dia, di dalam Tuhan. There's a story in the Bible that tells us about how Jesus turned water into wine. Ada kisah di dalam Alkitab bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. And that is in John chapter 2. Dan itu ada di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. There was a wedding and they ran out of wine to drink. Pada waktu itu ada pesta perkawinan dan mereka kehabisan anggur, Bapak Ibu. And Jesus said, "Fill the water pots with water." Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Now, that's about 120 liters 6 times. Di situ kira-kira bisa memuat 150 liter ya dalam satu tempayan itu. And when they did that, a miracle happened and the water became wine. Dan ketika mereka melakukan hal itu terjadilah mujizat. Air menjadi anggur. Pada waktu itu ada sebanyak 6 tempayan ya. And when they started giving out the wine, they could not get more jars, more water pots to fill. Ketika mereka mulai menuangkan anggur itu, sudah penuh, mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan tempayan-tempayan yang lain untuk diisi lagi dengan air. They only got what they were prepared to receive. Jadi mereka hanya mendapatkan seberapa banyak tempayan yang mereka sudah persiapkan sebelumnya. And one day I was driving down the road. Suatu ketika saya sedang mengendarai kendaraan melalui satu jalan. And a car in front of me went off the road and there was an accident. Kemudian ada datang mobil dari arah yang lain dan terjadilah kecelakaan. I stopped and I wanted to help the person who was very injured. Saya berhenti dan saya mau menolong orang yang terluka akibat kecelakaan tersebut. There was no time to pray. Tidak ada waktu untuk berdoa, Bapak Ibu. And of course, you can't stop and fast for 2 days now. Nah, tentu saja di saat seperti itu, Anda tidak mungkin berhenti untuk berpuasa dulu selama 2 hari misalnya, ya saudara. There was only the anointing I had that would help me at that moment. Pada masa itu, waktu itu hanya berdasarkan kepada pengurapan yang saya miliki. You can start to
minister to a person or to a church. Anda bisa mulai melayani kepada seseorang atau kepada suatu gereja, And God starts to move. dan kemudian Tuhan mulai bergerak. But you can't stop and fast and pray for the meeting. Tetapi Anda tidak mungkin di saat sementara berlangsung ya pertemuannya Anda berhenti, oh saya mau berdoa dulu, saya mau puasa dulu. Di saat pertemuannya sudah dimulai. God is moving now, and He will use what you are ready for. Tuhan sementara bergerak sekarang dan dia mau pakai Anda berdasarkan apa yang Anda miliki sekarang. Remember, the widow could not get more jars. She only had what she was ready to receive. Ingat kisah tentang ibu janda itu ya, dia tidak mungkin pergi lagi ambil bejana-bejana yang lain, dia hanya bisa mendapatkan apa yang sudah dia kumpulkan. There was a time that Jesus fed over 5,000 men in the wilderness. Ada satu ketika di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di padang. And when He was done, He went into the mountains to pray. Dan ketika dia selesai melayani mereka, dia pergi naik ke bukit untuk berdoa. This prepared Him for tomorrow. Dengan melakukan hal ini, Tuhan Yesus mau mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi di esok hari. And you can read in Matthew chapter 17 this story. Dan kisah ini ada terdapat di dalam Matius pasal yang ke-17. Jesus went up on the mountain with 3 of His disciples. Pada waktu itu Yesus naik ke bukit bersama dengan 3 orang muridnya. And when they came down, they met the other disciples. Ketika mereka turun dari bukit, mereka bertemu dengan murid-murid yang lain. And those disciples had been trying to cast out a demon. Murid-murid yang lain itu sedang berusaha mencoba mengusir setan. But they couldn't do it. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. And Jesus did it right away. Dan pada waktu itu Yesus langsung melakukannya. Langsung dia mengusir setan pada waktu itu. And the disciples said, "Why couldn't we do that?" Murid-murid bertanya, mengapa kami tidak bisa melakukan hal itu? And Jesus said, "Because you must fast and pray to have this miracle." Yesus berkata, engkau harus berdoa dan berpuasa untuk bisa melakukan mujizat seperti ini. But Jesus didn't tell everybody, "Come back in 3 days when I'm ready." Tuhan tidak menyampaikan kepada orang banyak, tunggu ya, kembalilah 3 hari kemudian di saat saya sudah siap. He cast the demon out. Pada waktu itu juga Yesus langsung mengusir setan atau roh jahat itu. Where did He get the power to do that? Dari manakah kuasa Tuhan Yesus miliki untuk bisa melakukan hal seperti itu? Jesus had already fasted and prayed. He was ready. Tuhan Yesus sudah sebelumnya berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus sudah siap. He was ready for the time that He was needed. Dia siap di waktu di mana dia dibutuhkan. Sudah sangat siap. Sometimes we find there's a terrible situation. Terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat, berat dan besar ya. And we go to fast and pray about that terrible problem. Dan kita pergi berdoa dan berpuasa untuk menghadapi masalah yang terlalu berat itu. But we should be fasting and praying before there's a problem. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sebelum masalah berat itu datang, kita harus sudah lebih dahulu berdoa dan berpuasa. When things are good, we can worship and praise and rejoice in God. Di saat situasi sedang baik-baik saja, kita bisa memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. We can wait upon the Lord and just rest in His presence. Kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan cukuplah kita dengan beristirahat di dalam hadiratnya. And then when a problem comes, we are ready. Dan ketika masalah datang, kita sudah siap menghadapi masalah itu. When we go into a church service, we are ready. Ketika kita pergi menghadiri ibadah kebaktian di gereja, kita sudah siap. And a couple of days ago, a neighbor came over to our house. Beberapa hari yang lalu ada tetangga kami yang datang ke rumah kami. And my wife could pray with her and minister to her. Dan pada waktu itu istri saya bisa mendoakan dan melayani tetangga tersebut. She didn't say, "Oh, you come back in 3 days, then I'll be ready to talk to you." Istri saya tidak berkata kepada tetangga saya, oh nanti kembali lagi beberapa hari lagi ya, baru itu saya sudah siap untuk berbicara dengan Anda. She was full of the Spirit of God and could do what God wanted. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan sehingga dia sanggup melakukan melayani. So
we need to understand this lesson. Kita perlu paham, mengerti betul dengan bagian pelajaran ini. The woman was to gather enough jars to pay all the money she owed and to have money to live on. Si ibu janda ini dia harus mengumpulkan sebanyak yang dia perlukan ya, bejana-bejana yang kosong untuk bisa bayar hutang dan juga untuk bisa melanjutkan kehidupannya. So are you ready for God to move in your life? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda sudah siap agar supaya Tuhan bergerak lewat hidupmu? Are you ready to help somebody when they have a need? Apakah Anda siap untuk menolong orang lain di saat mereka membutuhkan pertolongan? Because there was a day when Elijah the prophet came to a widow. Karena ada suatu ketika Nabi Elia dia datang kepada seorang ibu janda. And that's in 1 Kings chapter 17. Dan itu ada terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. There was a famine in the land. Pada waktu itu ada kelaparan. And he said, "Give me something to eat." Berkatalah ia, berikanlah sesuatu bagi saya untuk saya bisa makan. And the widow said, "I have nothing left. Dan si ibu janda ini berkata, waduh saya sudah tidak punya apa-apa lagi. I've got a little bit of meal and I'm going to make a little cake and my son and I are going to eat it then die." Saya hanya punya sedikit tepung, dari tepung ini saya akan membuat kue atau roti, dan setelah itu kami makan habis sudah. Setelah itu kami akan mati. And Elijah said, "Give some to me first." Tetapi Nabi Elia berkata kepada ibu janda ini, berikan dulu kepada saya untuk saya makan lebih dulu. What would that widow think? That would be hard. Bagaimana menurut Anda ya? Bagaimana si ibu janda ini berpikir? Tentu ini sangat-sangat sulit bagi dia. But she poured out the little bit of oil and flour that she had. Tetapi si ibu janda ini dia menuangkan minyaknya yang tinggal sedikit itu dan tepungnya yang tinggal hanya sedikit saja itu. And there was still more inside. Tetapi masih ada sisa di dalamnya. And she could pour out a little bit more. Dan dia tuang lagi sedikit lagi, dia tuangkan lagi. And as long as there was a famine, she had oil and flour. Dan selama masa kelaparan si ibu janda ini, minyaknya dan tepungnya itu tetap dia punya, ya tidak habis. She had something to give to God. Dia punya sesuatu yang bisa dia berikan untuk Tuhan. And sometimes we say, "Well, I don't have anything." Terkadang kita berkata, wah saya kan tidak punya apa-apa. Can I tell you a little story? Boleh saya bagikan satu kisah kecil, sedikit kisah. I was walking down a busy city street. Suatu ketika saya berjalan melintasi satu jalan raya yang super sibuk. And I heard God speaking to my heart. Ketika itu saya dengar Tuhan berbicara di dalam hati saya. He said, "Why are you not smiling?" Tuhan berkata, mengapa kamu tidak tersenyum? I thought, why should I smile? I'm busy, I'm working, I'm tired. Saya berpikir, mengapa pula saya harus tersenyum? Saya kan lagi sibuk, saya juga sudah kecapean. And God said, "You will not carry your Bible with you. Tuhan berkata, engkau tidak akan mungkin bawa Alkitabmu bersama denganmu. You won't speak to people." Kamu tidak mungkin berbicara langsung kepada orang-orang. So, Christians are supposed to be happy. You smile. Jadi orang Kristen kita itu harus bahagia dan kita harus tersenyum, senang ya. Well, I put a smile on my face. Maka saya menaruh senyum di muka saya, menempatkan senyum. That's what I gave to God. Itu yang saya berikan persembahkan kepada Tuhan. People looked at me like I was very strange. Orang-orang menatap saya seolah saya ini orangnya aneh. But one man came and stood right in front of me. Tetapi ada satu laki-laki dia datang berdiri tepat di hadapan saya. And he put his hand right close to my nose. Dan dia menaruh tangannya ya, tepat di hidung saya. And he said, "I hate you." Orang itu berkata, saya benci kamu. And then he put his hand down and he started to cry. Dan kemudian tangannya yang diacungkan itu dia turunkan dan dia mulai menangis, Bapak Ibu. And he said, I have to have what you have. Bapak ini berkata, saya rindu untuk memiliki apa yang kamu miliki itu. I almost gave him some money. Saya hampir saja memberikan dia sejumlah uang. He wanted to get saved. Dia rindu untuk diselamatkan.
And so here I was in the middle of the street with a man on his knees that wanted to get saved. Dan disinilah saya di tengah-tengah kerumunan ya, jalan yang super sibuk dengan seseorang laki-laki yang di hadapan saya berlutut. I did not have time to read a Bible. I didn't even have a Bible. Saya tidak punya waktu untuk membacakan Alkitab dan bahkan saya juga tidak lagi bawa Alkitab waktu itu. I did not have time to fast and pray. Waktu itu saya tidak punya waktu untuk berdoa dulu dan berpuasa dulu, Bapak Ibu. What was inside had to now come out to this man. Apa yang ada di dalam saya itu sudah saatnya untuk dikeluarkan, untuk diberikan kepada lelaki ini, Bapak ini. And while other people gathered around, I was able to preach salvation on that street. Ketika orang-orang mulai berkerumun mendekati kami, saya berhasil memberitakan Injil keselamatan di tengah-tengah jalan yang super sibuk waktu itu. I gave God my smile. Saya persembahkan kepada Tuhan senyum saya. And He used that smile to bring somebody to salvation. Dan lewat senyum saya Tuhan pakai untuk bawa orang, untuk terima keselamatan. What have you in your life right now? Apa yang Bapak Ibu miliki saat ini dalam hidupmu? Whatever's in your life, God will use it if you let Him. Apa saja yang engkau punyai dalam hidupmu, Tuhan tuh sanggup untuk pakai asal engkau izinkan. But He can only use you by as much as you are ready or prepared to be used. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu, saudara sekalian, sebanyak apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan. So, I challenge you today, start reading your Bible. Hari ini saya mau kasih tantangan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, mari mulai baca Alkitabmu. Start praying. Mulailah berdoa. Prepare your heart to be used for the kingdom of God. Persiapkanlah hatimu untuk bisa dipakai bagi kerajaan Tuhan. Because there are people out there that God wants to save. Karena ada orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang Tuhan rindu untuk menyelamatkan mereka. And they are looking at your life. Dan mereka itu sementara melihat kehidupanmu. What do they see? Can they see Jesus in you? Apakah yang mereka lihat dari hidupmu? Apakah mereka melihat Yesus ada di dalam hidupmu, Bapak Ibu? Or do you look like the world and they say, well, you can't help me? Atau mereka melihat engkau sama saja dengan orang dunia yang ada di luar sana yang tidak bisa menyelamatkan saya. Let Jesus come out of your life. Biarlah Yesus itu dia boleh keluar, dia boleh dinyatakan, boleh tampil dalam hidupmu. And the more you want Jesus to use you, the more you need to get ready. Dan semakin Anda rindu Tuhan pakai hidupmu, Anda harus semakin bisa lebih lagi mempersiapkan dirimu. And when you give everything to Jesus, He can use you all the time. Dan di saat Anda memberikan segalanya bagi Tuhan, maka Tuhan itu akan sanggup pakai Anda sepanjang waktu. So I challenge you, get ready because God is moving today. Saya mau beri tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkanlah dirimu karena Tuhan siap pakai Anda. And He will pass you by if you are not ready to be used. Dan Tuhan akan melewati Anda kalau Anda tidak siap dipakai olehnya. And if you are ready, then you can be the one that does the will of God. Dan jika Anda siap, Anda bisa menjadi orang yang sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. So I challenge you, how much oil do you have in your life? Tantangan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak minyak yang Anda miliki dalam hidupmu? Because the oil represents the Holy Spirit. Karena minyak melambangkan Roh Kudus. How much of the Holy Spirit do you have? Seberapa banyakkah Roh Kudus yang Anda miliki dalam hidupmu, Bapak Ibu? Every day, we need to drink of the Spirit. Setiap hari kita perlu minum dari Roh Kudus. So get ready. God's going to use you. Jadi bersiaplah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sanggup untuk pakai Anda. I hope you are blessed by listening to this today. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian terberkati di saat Bapak Ibu mendengarkan pelajaran kita pada hari ini. The Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktu